Oknum Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nater, Kabupaten Lampung Selatan diduga menjual tanah wakaf pemakaman. Hal tersebut dikatakan salah satu warga inisial BM yang berdomisili di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nater, Kabupaten Lampung Selatan. BM mengatakan tanah wakaf makam milik desa telah dijual oleh Pak Kades. Hal tersebut diumumkan saat sholat Idul Fitri kemarin di hadapan jamaah yang hadir. Sontak hal tersebut membuat kaget beberapa warga dan berharap ada musyawarah untuk penjelasannya. BM menambahkan, beredar dalam beberapa hari terakhir di Desa Tanjung Sari surat yang menyatakan keterangan tanah wakaf makam 3.000 meter lebih telah dijual dan telah diganti dengan tanah makam yang secara ukuran lebih kecil tidak sampai 2.000 meter. Sementara itu, Yatiman pembeli tanah wakaf makam desa tersebut menjelaskan bahwa dirinya tahu bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah wakaf untuk makam dan tanah tersebut akan dijadikan lahan taman wisata yang sedang dibuatnya. Haji Yatiman pernah menawarkan untuk menukarnya dengan tanah untuk makam miliknya seluas 4.900 meter, namun kepala desa menolak, terangnya kepada tim Saburai. Dan saat tim Saburai TV ingin mengkonfirmasi kepala desa Tanjung Sari yang bersangkutan tidak merespon. Dapat diketahui, wakaf diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam, serta lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kepala desa melakukan tindak pidana penjualan tanah wakaf, tapi tidak diterangkan penjualan tanah wakaf itu untuk apa? Kenapa dijual? Ya, tanah wakaf yang saya jual, yang 7 rantai itu, yang saya beli dari almarhum Basawal, itu 80 juta, ditambahin Basawal rantai dari 7,5. Karena kenapa saya jual? Karena tidak bisa digali, benar nggak? Tangannya cadas semua, benar nggak? Keras nggak kalau digali? Saya saja. Makanya saya sebagai kepala desa punya inisiatif, punya gagasan. Memang mau saya jual dengan harga 400 juta, lumayan kan? Nah, ini kan masih gunung nih waktu itu. Sampai sana ganti lurah lagi, Robangi itu, sama Robangi digali, ngomong ujiannya katanya mau disekrap. Sekrap artinya kan diratain. Yang depan. Ya ini yang wakaf itu. Oh, yang wakaf ini berapa rantai sih, Pak? Aslinya 7 rantai setengah, karena yang setengah itu Pak Sawal yang ngasih, yang belinya itu 7 rantai. Katanya punya warga setengah rantai itu. Ya, Pak Sawal itu. Oh, Pak Sawal itu. Pak Sawal itu karena desa itu beli 7 rantai ditambahin setengah rantai oleh Pak Sawal yang pemilik tanah luas ini gitu. Nah, setelah jadi katanya untuk wakaf itu sama Robangi kepala desa yang baru gantikan proyek disekrap izinnya dengan BPD. Ya udah kalau disekrap artinya diratain kan itu. Bukan disekrap lagi digali sampai cadas kayak gitu untuk nimbun perumahan itu tuh. Itu ceritanya. Oh. Nah, sekarang nggak bisa digali, kali tinggal sisa tulangnya itu kan. Ya gimana mau untuk makam. Nah, makanya begitu saya beli tanah ini untuk taman, saya ambil inisiatif Pak Lurah. Itu kalau diperuntukkan makam udah nggak bisa lagi. Coba suruh gali 3 hari nggak jebol nggak itu untuk bikin satu makam. Nah, sekarang ditukar aja tanah yang normal. Aku punya tanah 9 rantai di situ. Bagus. Pas posisinya depan makamnya yayasan ini. Memang spesial makam. Pak Lurah nggak mau. 9 rantai. 9 rantai punya aku di situ. Mau tak tukerin. Tukar guling gitu, Pak. Tukar guling maunya, tapi dia nggak mau, minta dibayarin aja untuk guling. Saya mau nyari sendiri katanya. Akhirnya tadi ya udah kalau begitu nggak jadi. Kalau memang saya kan nggak keluar duit kalau nuker kan ya. Saya pengen bangun ini kan duit itu lebih yang bangun pikir saya kan. Dan dia ya udah kalau nggak mau. Saya udah mulai bikin kolam di batas tanah yang saya miliki. Udah jadi kolam saya itu, udah tanggul sekolah beres. Dia ngutus orang suruh nemuin saya, katanya boleh ditukar dengan catatan dibeli harga sekian. Tadinya mintanya 65 per rantai. Padahal saya beli ini cuma 25 loh, yang lain tuh. Per rantai. Per rantai 25 saya beli. Terus ini Bapak beli berapa per rantai? 55. 55 kan. Akhirnya dia mintanya 65 nggak boleh kurang. Ya udah nggak jadi. Akhirnya saya di taman udah kolam udah jadi ya. Akhirnya suruh orang katanya bolehlah di nego nih. Akhirnya jadi 55 juta per rantai. Saya udah nemen itu, saya bilang yang lain aja cuma 25 loh, ini masa minta apa 55. Karena untuk desa pikir saya bantu masyarakat pengadaan makam baru ya oke, tapi dengan catatan
Bayarin nggak full sebenarnya itu. Saya bayar yang penting tanah ada berapa, nanti saya bayar sesuai dengan kebutuhan dana itu. Itu bayar cuma 182 juta kalau nggak salah. Saya kasih 230 juta. Artinya udah masih sisa kan duit itu. Nanti sisanya saya punya duit, cuma gitu baru saya lunasin gitu ceritanya. Setuju dia. Saya udah korban itu, udah bongkar kolam lagi tuh, udah jadi saya bongkar lagi, saya bikin baru lagi manjang ke sana karena tanahnya nambah kan gitu. Ternyata artinya udah jual, ya udah diuksi aja. Nah, itu saya panel itu. Saya panel keliling kan. Oh, ini ngisor kayak. Dari batas itu. Saya bikin pintu gerbang rencana saya. Malah dia dibeliin di depan situ. Depan pikir saya kalau di sana kan aman loh, pesan bapak kan man kalau bisa pagar makam di prospek jangan sampai nampak kan gitu loh. Makanya saya alihkan ke sana, ke kuburan, memang spesialis kuburan di sana kan. Pikir saya biar nggak nambah lagi, malah dibeliin depannya. Ya udahlah terserah kalau memang masyarakat setuju ya silahkan aja. Diketahui akan dibuat tempat wisata sudah berapa lama? Kalau kami tahunya tepatnya bulannya kurang paham, cuman menjelang sebelum puasa Ramadan kemarin. Untuk di tempat wisata itu apa Pak yang menjadi ganjalan masyarakat di Desa Tanjung Sari? Awalnya mah nggak ada ganjalan apa-apa, cuman setelah memasuki bulan suci Ramadan, kami ada beberapa warga datang ke saya tanya terkait dengan di situ ada tanah wakaf untuk makam Desa Tanjung Sari. Yang kata warga tersebut yang menyampaikan ke saya, namun saya menanyakan hukum tanah wakaf dijual bagaimana hukumnya secara hukum agama. Karena di situ katanya tanah wakaf, kata masyarakat yang tanya ke saya, tanah wakaf tersebut katanya sudah dijual sama kepala desa kita, kepala desa Tanjung Sari. Maka sesuai dengan pengetahuan saya, hukum agama menurut mazhab Syafi'iyah, tanah wakaf itu tidak boleh dijual belikan, digadaikan, diubahkan, bahkan dengan bahasa ditukar dengan yang lebih baik. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi membolehkan selama wakaf tersebut tidak ditentukan. Tapi itu kan sudah ditentukan untuk wakaf makam Desa Tanjung Sari. Maka saya sampaikan kepada masyarakat yang tanya kepada saya, yaitu tidak bisa sama sekali. Jadi yang menjadi permasalahan ya berkaitan dengan wisata tersebut tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah berkait tanah wakaf makam tersebut dijual oleh Bapak Kepala Desa yang dibeli oleh Bapak Diatiman selaku setahu kami apa pendiri atau pengelola wisata tersebut. Sudah ada rembukan musyawarah Pak antara kepala desa dengan masyarakat? Belum ada. Secara hukum yang kami tahu, hukum agama khususnya itu tidak diperbolehkan. Terus gejolak di mana yang terbaik? Sehingga kan kita nunggu informasi yang lebih akurat. Terus kemudian berjalan dengan waktu pas Idul Fitri sebelum sholat Id, Bapak Kepala Desa ini mengumumkan di Masjid Nurul Iman Tanjung Sari 2. Beliau menyampaikan bahwa tanah wakaf tersebut benar telah dijual oleh beliau atas inisiatif beliau dengan harga. Atas penyampaian itu yang saya dengar dari masyarakat yang menyampaikan kepada saya, sejumlah tanah wakaf seluas 7 rantai setengah dijual seharga 412 juta kalau nggak salah. Terus kemudian untuk beli gantinya itu pas diumumin di masjid tersebut, kata masyarakat yang menyampaikan ke saya 200 juta kurang lebih, seluas kurang lebih 5 rantai. Nah berkait dengan itu, di hari Idul Fitri sambil halal, masyarakat kembali bertanya ke saya sebagai salah satu tokoh agama ataupun yang dianggap tokoh agama oleh masyarakat. Terus ini bagaimana? Saja yang jalan terbaik kita harus bertemu musyawarah dengan Bapak Kepala Desa, sehingga alhamdulillah berketepatan tanggal 28 April kalau nggak salah, lebaran 1 minggu, hari Jumat malam Sabtu kita ada rutinan kegiatan pengajian desa yang dimotori Ranting NU sekaligus acara halal. Dan
Dan setelah pengajian itu kami adakan musyawarah. Sebelum acara pengajian legaran tersebut pun kami undang seluruh tokoh agama, seluruh tokoh masyarakat, sampai aparatur pemerintahannya dan kepala desanya pun kami undang untuk diajak bareng-bareng bermusyawarah di aula Masjidul Iman, tetum di halaman masjid tersebut. Tapi pada saat berembuk tersebut, di acara halal bihalal musyawarah tersebut, Bapak Kepala Desa tidak hadir. Kalau dari harapan awal, hasil musyawarah kami pas acara halal bihalal, bahkan kami pun istilahnya bertanda tangan untuk bukti kepada Kepala Desa yang saat itu dihadiri oleh ada Sekretaris Desa Bapak Wahyudi. Tanda tangan kami sebagai bukti bahwa masyarakat minta supaya diundang oleh Bapak Kepala Desa di Balai Desa untuk diajak musyawarah terkait dengan penjelasan beliau yang telah menjual tanah wakaf makam di dusun buah tersebut. Cuman sampai sekarang itu tidak ada ataupun belum ada tindak lanjut dari Bapak Kepala Desa. Cuman yang amat sangat disayangkan, kami sampai sekarang belum dipanggil untuk bermusyawarah di Balai Desa oleh Bapak Kepala Desa. Cuman Bapak Kepala Desa malah sering memberikan keterangan-keterangan terhadap masyarakat yang lain, yang seolah-olah penjelasan tersebut memojokkan kami, seakan-akan kami ini usil dengan Bapak Kepala Desa. Dari Bandar Lampung, Agung Ilasul, Saburai TV melaporkan.